jumlah umat Islam itu paling banyak di Indonesia, ternyata minat umat Islam menabung di bank syariah atau di bank muamalah itu tidak sampai 10%, hanya 7%. Seperti itu. Terus akibatnya apa? Ya bisa dipastikan ketika umat Islam menabung bukan di bank-bank yang notabene halal, ini akan berimbas kepada sektor-sektor umat Islam itu sendiri. Nah, jadi ini bank syariah ataupun pada saat itu bank muamalah, yang pertama itu bank muamalah sekitar 1990-an. Ini kita masih punya satu bank, yaitu bank muamalah. Ini diizinkan oleh presiden kita, yaitu Soeharto, ya, Soeharto. Dan ini juga melalui perjuangan yang sangat sulit. Terus kita mungkin bertanya-tanya, apakah misalnya bank syariah itu atau bank muamalah itu bisa dikatakan terbebas dari unsur-unsur riba? Dari hasil dialog yang kami pelajari apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hadi Abdul Somad LCMA bersama praktisi bank syariah, yaitu Ustadz Noki Sapriyadi LC, yang beliau praktisi di bank syariah. Pada saat itu bank syariah Mandiri, sekarang kan sudah berubah namanya Bank Syariah Indonesia. Itu bisa dikatakan ya full halal. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun di sana unsur riba. Terus keuntungannya dari mana? Ini yang sering menjadi permasalahannya. Keuntungannya dari mana? Keuntungan yang diistilahkan dengan profit itu keuntungan diperoleh dari 3. Yang pertama al-bay', keuntungan dari jual beli. Ini gambaran sederhana. Kita juga waktu pertama kali sebelum kita memiliki rumah, kita ditawarkan saya sama Ustaz Karim itu ditawarkan untuk membeli rumah. Tapi kita nggak punya duit, tawarkan oleh pihak pasar. Caranya bagaimana? Pada saat itu caranya begini. Bangsa kita nggak punya duit. Bank syariah pada saat itu BTN itu menjumpai orang pemilik rumah gitu. Dibelinya rumah. Setelah dibelinya rumah itu nanti dijual ke kita. Akadnya yang pertama yaitu akad jual beli. Setelah bank melunasi dari pihak pertama dan bank nyatakan ke kita, kalau misalnya jadi beli, kita jual dengan harga misal harga 100 juta atau 180 juta, dijual ke kita menjadi harga 200 juta. Jadi akadnya itu akad jual beli dan keuntungan itu disebutkan di awal. Di situ. Ini yang sering orang jahiliyah itu yang tidak bisa membedakan itu. Sama aja ya. Apa sih bedanya riba sama yang jual beli? Tidak ada. Sama-sama ingin mencari keuntungan. Bedanya kalau dia benda ribawi itu, yang riba itu uang bertukar dengan uang, emas bertukar sama emas. Tapi kalau jual beli tidak. Uang itu sudah berubah dia menjadi barang itu yang dibeli. Lagi-lagi kami sampaikan perbedaan hanya di akad. Yang kedua, keuntungan itu melalui ijarah sewa menyewa atau dikenal dengan istilah ijarah mutahiyah bitambil. Ini biasanya para bank
melihat mana unit-unit usaha yang ingin dibantu. Mereka datang ke bank, oke, kita akan bantu. Tinggal disepakati, kita bagi berapa nih? Kamu mau buka usaha? Yang lebih luar biasanya lagi, mereka sampai kontrol. Kalau seandainya usaha itu dalam rangka jual beli miras misalnya, bank syariah nggak membolehkan. Mereka pinjam untuk biaya ternak babi misalnya, mereka nggak bolehkan. Tapi kalau misalnya biayanya itu bisa buka pabrik tempe, mereka boleh. Mengenai rasio keuntungan ini tergantung kesepakatan. Bisa 50-50, bisa 70-30, bisa 60-40. Jadi hasil keuntungannya itu berapa nanti misalnya per bulan, itu keuntungannya bukan dari duit ke duit, tapi keuntungannya dari hasil. Kalau mereka sudah menjalankan suatu akad. Yang terakhir, ini peluang untuk bapak-bapak dan untuk kita semua. Ada juga di situ namanya, yaitu untuk biaya pendidikan, untuk biaya ibadah, dan untuk biaya traveling. Mereka menggunakan jasa. Khusus untuk pedagang. Siapa sih pedagang yang tidak mau haji atau umroh? Mau. Kalau dipinta, Pak minta duit 20 juta, Pak minta duit 35 juta. Pak Ustadz bingung, Pak Ustadz, putarannya Pak Ustadz. Sering seperti itu. Nah, untuk pembiayaan seperti itu, bank syariah itu punya. Bank itu syariah itu punya. Sekarang juga sudah ada. Bapak mau haji, silakan. Mereka lunasi dulu. Terus setelah mereka lunasi, akad jasa. Setelah mereka lunasi, nanti bapak nanti dibawa ke Kemenak. Kemenak dapat seat antrian. Baru kita membeli, seperti membeli tiket pesawat, kita membeli itu cicil. Tidak lagi uang rumah uang. Ini yang kita sering terjebak. Pak Ustadz, saya misalnya membayar kemarin di bank syariah itu, tiba-tiba kena denda saya, Pak Ustadz. Loh, kenapa Bapak kena denda? 3 kali saya tidak bayar. Samanya Pak Ustadz sama bank konvensional itu. Kan duit itu kan riba Pak Ustadz. Karena saya nggak bayar, nanti dimakan orang bank itu. Karena nggak tahu prosedurnya. Dijelaskan dulu di bank syariah itu atau bukan dijelaskan. Kalau Bapak mendenda, Bapak nanti kena punishment. Dalam bahasa fikih muamalahnya, Bapak kena taksir. Terus ini uang ini kemana? Ini uang ini yang penting kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang umat Islam. Ini uang ini spesial pun enggak digunakan mereka. Ini tidak dianggap profit untuk mereka. Terus ini dana ini dibekukan dan digunakan untuk apa? Dana inilah yang digunakan, yang dinamakan dengan qardul hasan. Inilah kepentingannya untuk masalah ammah. Inilah kepentingannya untuk kepentingan umat Islam. Mana misalnya desa-desa tertinggal yang di sana ada program kristenisasi, sana mereka bangunkan sekolah, di sana mereka belikan Al-Quran, sepeser pun mereka tidak akan makan itu. Dan kok bisa Pak Ustaz bilang seperti itu? Karena di sana dengan dinamakan dengan DSN, Dewan Syariah Nasional, yang mana mereka bekerja selalu dipantau dari pusat seperti itu. Jadi ini mohon menjadi pertimbangan kita lah. Kita yang umat Islam, kita yang alergi dengan syariah, kita yang alergi dengan istilah-istilah umat Islam, ini menjadi pertimbangan. Tapi kalau seandainya di bank konvensional, bunga itulah yang diincar orang itu. Apalagi bapak telah bayar 3 bulan, habis itu. Habis. Kemana mereka gunakan? Antara saya tidak bisa menyampaikannya. Kalau nanti disampaikan, terdengar orang ini, bahaya. Bahaya di mana? Bisa-bisa itu yang membunuh umat-umat saudara-saudara kita di Palestina itu. Jadi ini sekali lagi lah kita harus sampaikan
Pahami dulu sesuatu itu, jangan menjas. Sama-sama Pak Ustaz, sama-sama aja itu, nggak ada bedanya. Di sini tadi di bank konvensional kita pinjam 120, di sini sudah kita cek Pak Ustaz, kita bandingkan sama kok. Bedanya di akar. Kalau di bank konvensional bapak beli mobil dikasih mereka duitnya, tapi kalau di bank muamalah atau bank syariah mana mobilnya? Tuh, dibayar sama mereka mobil. Ini mobilnya kan ya. Ada bahasanya delivery, apa istilah itu? Artinya nanti kita yang ngambil. Setelah mereka bayar, nanti petugas bank, ini suratnya Pak, silakan mengambil di dia di sana. Harga mobil ini sekitar 200 juta. Karena bapak misalnya belinya sama kita tidak kontan, bapak belinya kredit, maka kita minta keuntungan dari jual beli ini, bukan keuntungan karena bapak meminjam. Bank tidak meminjamkan sama sekali. Bank menggunakan akad jual beli jasa seperti itu. Mereka tidak menggunakan istilah meminjam. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan, karena kita sudah sepakat, sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi alergi untuk menggunakan produk-produk Islam. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.